Selama 2 minggu ini saya juga sibuk untuk ngurusin mama mertua, karena dia nggak bisa makan, sendawa terus. Akhirnya masuk rumah sakit Pelni Petamburan di Jakarta. Dokter mengatakan dia ada kanker stadium 3, saudara, di esophagus, di saluran. Dia beritahu kepada dokternya, beritahu kepada ibu mertua saya usia 79 tahun, dia kaget, shock. Katakan usianya tinggal 6 bulan lagi. Kemudian saya baru datang dikasih tahu, saya percaya melalui bilur-bilurnya Tuhan bukan dia. Mama juga nggak percaya, terserah. Maksudnya endoskopi mengatakan apapun juga, MRI semua segala, ambil histopatologi semuanya, cek tumor marker. Itu hari Kamis, hari Jumat keluar semua hasil yang lainnya. Kemudian dokter yang sama yang mengatakan itu, dia bilang saya berubah pikiran. Tumor yang Anda hadapi ini bukan tumor stadium 3, tumornya jadi turun jadi level 2. Haleluya, saudara. Ya, kita mesti percaya akan kuasa Tuhan. Dan juga tadi yang didoakan, percaya terima itu, saudara. Di dalam batin Anda, di dalam roh Anda, nanti tinggal lihat manifestasinya. Jadi bukan melihat dulu baru percaya, tapi kita percaya dulu akan melihat. Katakan amin, saudara. Dan saya mau perkenalkan juga keluarga ini, ada foto saya bersama istri dan juga Pastor Phil Pringle, ya, Sanita Anggriani Atmaja, saya di tengah-tengah. Pastor Phil Pringle, pemimpin gerakan Sitri. Anda adalah gereja Blessing Community GVI, tapi kalau di luar dikenal sebagai gereja Sitri, Christian City Church. Ada 600 gereja di seluruh dunia. Pastor Phil Pringle adalah seorang pemimpin yang memimpin 600 gereja kita semuanya di seluruh dunia. Di 5 benua kita ada. Pastor Phil juga seorang artis, seorang pelukis, pengarang lagu, dan bukunya dikenal You Leaders and Leadership Excellence. Bukunya dipakai di mana-mana, saudara. Pastor Phil Pringle tinggal di Sydney dan menggembalai gereja Sitri Oxford Falls. Berikutnya ada foto. Ini saya bersama dengan Joel, anak kami, Joel Jefferson Minarta. Ini anak spesial, anak kebutuhan khusus. Ya, dokter mengatakan ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Istri saya sebelah. Dan yang terakhir nih foto saya bersama dengan keluarga. Sanita merayakan ulang tahun yang ke-50. Sekarang dia usia 53, masuk ke 54. Sebelah kanannya itu Jacqueline, putri kami, kuliah di Toronto, Kanada, ambil advertising. Dan yang sebelah kanan adalah Joel Jefferson Minarta, putra kami usia 17 tahun. Dan kami menerima kekuatan dan kebaikan Tuhan. Dan gereja juga Sitri Jakarta, Taman Anggrek ke sini mengirim salam bagi setiap saudara. Saudara mau terima itu? Amen. Thank you. Dan ada satu video juga yang mau kita lihat. Saudara perhatikan ini karena saudara adalah bagian daripada keluarga Sitri, Christian City Church di seluruh dunia. Kita akan ada conference November 4 sampai 5 di Jakarta. Saudara tolong datang, saudara mau berenang boleh, naik pesawat boleh, naik kapal boleh, naik ya sampai ke Jakarta, saudara, November 4-5. Dan saya percaya 2 hari ini 2 hari yang powerful. Saya dorong setiap saudara bisa hadir di sana, karena seluruh pemimpin, saudara pelayan-pelayan datang, saudara, di Kuningan City Mall. Konferensi yang luar biasa sekali. Coba lihat yang satu ini, videonya. Haleluya, katakan sama-sama, we are Sitri.
Thank you so much. Silakan bisa nyalakan kembali. Mari kita langsung masuk ke firman Tuhan. Saya nggak bisa lama-lama, saudara, karena saya mesti langsung pergi ke airport. Kita buka sama-sama dari Yakobus 1 ayat 21 sampai dengan 25. Kita akan fokus kepada 5 ayat ini, dan saya percaya saudara akan banyak dapat keuntungan, benefit. Kenapa kita perlu untuk bertekun di dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan? Karena hati yang dipersiapkan dan pikiran juga yang diperbaharui itu kan menjadi orang-orang yang produktif, saudara. Kita baca dari ayat 21 sampai dengan ayat 25, Yakobus 1, 2, 3. Sebab itu jadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ialah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupa. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin, saudara. Dikatakan di sini, saudara, bukan saja mendengar untuk melupakan. Nah, saya mau pastikan setiap saudara yang hadir itu punya catatan. Apakah Anda mau catat di handphone, di Evernote, apapun juga. Kalau saya tradisional, saudara. Saya masih catat pakai bolpen sama pakai kertas. Karena saya yakin saudara 3 hari dari sini, saudara pasti 80% apa yang saudara dengar lupa semua, saudara. Itu manusia. Ya. Tapi kalau kita mendengar dan mencatat, saudara, itu 50% masih ada, saudara. Dan kita perlu review. Tapi kalau kita melakukan dan mengalaminya kinestetik, maka kita akan dimerdekakan, saudara. Dan kita mau jadi orang-orang yang merdeka. Nah, penipuan itu adalah hal yang tidak baik. Dikatakan jangan engkau saudara menipu dirimu sendiri. Nah, kalau menipu orang lain itu ada sanksinya, saudara. Nah, saya bukan ahli hukum, tapi pasti ada sanksinya. Nipu orang karena uang, nipu orang karena pelanggaran, itu berat hukumannya, saudara. Atau ada lagi, saudara, penipuan yang lain, yaitu menipu Allah. Ya, Allah ditipu dengan cara dia beribadah. Ya, dengan cara orang tersebut untuk datang ke gereja, dia pikir, saudara, ya, dia melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Tidak, saudara. Saya mau katakan, kasih Allah kepada kita tidak bersyarat, saudara. Sementara kita masih berdosa, Tuhan telah mati bagi kita dan buktikan cintanya itu. Yang amin cuma 5 orang. Saya mau katakan lagi, kasih Allah kepada kita tidak bersyarat. Kasih Allah kepada kita tidak bersyarat, saudara. Saudara nggak bisa membuat Tuhan lebih cinta lagi sama saudara. Enggak, saudara. Kita nyanyi, kita ibadah oleh karena kita cinta sama dia, tapi tetap dia telah cinta pada kita dan dia telah buktikan itu, saudara. Dan cintanya itu kekal. Tapi ada lagi yang dikatakan yang mengenai soal menipu. Selain menipu orang, menipu Allah, menipu diri sendiri. Coba katakan kiri kanan, jangan kau menipu dirimu. Katakan, saudara. Tapi seringkali menipu diri sendiri dianggapnya yang paling ringan. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan, jangan engkau menipu dirimu sendiri. Tapi hendaklah kau menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kalau engkau hanya pendengar saja, ini berbahaya. Karena seringkali di Indonesia ini ada orang yang saudara, merasa sok tahu. Kalau dinasihatin apa-apa sudah tahu. Nah, kalau orang yang merasa sudah tahu, saudara, ini sulit untuk bisa diperbaiki atau dikoreksi. Bahkan firman Tuhan sulit untuk mengkoreksi dia, memperbaiki dia. Dan kita perlu untuk punya hati yang lembut. Untuk firman yang ditabur itu untuk bisa membajak kita. Nah, firman itu sangat powerful, saudara. Firman itu sangat berkuasa. Jadi apapun yang ditabur, saudara, itu akan nyatakan kembali. Kalau firman itu masuk ke dalam hati yang marah, maka dia kelihatan kemarahannya, saudara. Kalau firman itu ditabur kepada hati yang lembut, maka itu akan diterima dengan sangat baik. Itu
Itu firman Tuhan itu sangat luar biasa. Itu seperti kaca, seperti mirror. Itu bisa merefleksikan keadaan kita seperti apa. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama di sini kita perlu meneliti hukum yang sempurna di ayat yang 25. Katakan sama-sama, saudara, hukum yang sempurna. Nah, kata meneliti dari kata bahasa aslinya, dari bahasa Yunani parakupto, yaitu memeriksa dengan cermat. Seperti seorang ahli seni itu mengambil kaca pembesar dan melihat dengan seksama. Nah, biarlah kita kalau mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita perlu meneliti dengan seksama, tidak terburu-buru. Bapak Ibu, kita bisa mendapat kekuatan. Dikatakan dalam Roma, iman timbul dari apa, saudara? Pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus yang diurapi. Jadi kita bisa, saudara, mendapatkan iman. Yang pertama, saudara, kita bisa lakukan. Yang pertama kita dengan membaca firman. Katakan sama-sama, membaca firman. Nah, Anda perlu lakukan itu. Baca firman Tuhan. Cari waktu yang paling cocok bagi Anda, baca firman Tuhan. Saya nggak tahu di gereja sini apakah ada pembacaan Alkitab selama setahun. Nah, Anda lakukan itu. Saya perhatikan kalau saya baca, saya pernah timing. Kalau saya baca 1 jam, baca Alkitab, itu kalau saya baca 1 jam non-stop, itu 10 pasal saya habis, saudara. Kalau saya baca setiap hari 1 jam, 3 bulan, Alkitab ini habis, saudara. Kalau baca 1 jam, baca aja ya. Nah, yang kedua, saudara, caranya, kalau kita mau mendapatkan iman kita perlu yang kedua, ini yang lebih serius. Namanya word study. Anda mempelajari firman Tuhan. Anda mulai serius. Ya, Anda beli namanya Alkitab konkordansi. Anda belajar namanya itu kamus Alkitab. Jadi Anda enggak sembarangan untuk menerjemahkan Alkitab. Kalau pernah mengatakan, tapi saya orang awam. Justru Anda orang awam perlu punya konkordansi. Ayat ini diterangkan dengan ayat yang berikutnya. Ayat ini pun diterangkan oleh ayat yang berikutnya. Jadi kita nggak sembarangan waktu kita mempelajari firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan iman dengan kita menghafalkan. Di sini ada sekolah minggu ya Pak ya. Sekolah minggu ada ya. Anak-anak di sini diajarkan menghafal ayat? Ada ya, perlombaan ayat. Nah, saya mau nanya, bagaimana kalau orang tua juga ada perlombaan, Pak? Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Setuju ya? Saya mau nanya, berapa orang dewasa yang hafal firman? Jangan hafalnya Tokopedia aja, atau toko untuk online belanja. Terutama ibu-ibu ya, paling tahu kalau akhir pekan yang mana diskon. Nah, saya mau dorong setiap saudara itu menghafal firman. Katakan sama-sama, menghafal firman. Memorizing, menghafal ayat, betul ya? Kita perlu untuk bisa menghafal ayat. Saya pernah dengar kesaksian dari satu orang, dia menghafal kitab Amsal, saudara. Satu kitab Amsal, 31 pasal, dihafalkan sama dia, saudara. Dan dia akhirnya menjadi bisnis konsultan. Semua nasihat yang dia berikan itu berdasarkan Amsal. Karena Amsal bicara mengenai hubungan kita dengan sesama manusia. Mazmur bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Sebenarnya seluruh Alkitab ini kalau kita kompres gampang, saudara. Yaitu kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan dan pikiran kita. Dan yang kedua adalah kasihimu sesama manusia. Jadi jangan dibuat sulit, saudara. Firman Tuhan jangan dibuat sulit. Kadang-kadang ada orang mau cari dalam, begitu dalamnya sampai terhilang dia. Jadilah pelaku firman Tuhan. Dikatakan di sini para kupto. Boleh ada yang bantu bawa ini ke bawah ya. Saya lebih senang di bawah, jadi bisa ada komunikasi lebih dekat. Kalau jauh ini kayaknya tinggi kali aku. Sebenarnya saya diberi marga oleh teman saya. Ya, dikasih marga saya, Pak. Ada marga Batak. Saya dikasih Joshua Winarta Simatupang. Siang malam tunggu panggilan melayani. Haleluya. Baik, tadi yang pertama apa saudara? Baca firman Tuhan. Yang kedua apa? Mempelajari firman. Yang ketiga apa saudara? Menghafal. Yang keempat yang saya mau tekankan yaitu merenungkan firman Tuhan. Kata merenungkan di dalam Alkitabnya saudara,
kalau bahasa Indonesianya itu meditasi. Nah, Anda jangan salah sangka. Seringkali orang berpikir meditasi itu Anda duduk di sofa atau Anda duduk di sebuah kursi, tangan dilipat, Anda begini, kaki dilipat, dan Anda mulai jing gojang ganjing. Bukan itu, saudara. Itu namanya mengosongkan pikiran. Hati-hati kalau pikiran Anda kosong, nanti keluar-keluar jadi blow on lagi. Kita bukan mengosongkan pikiran, kita memperbaharui pikiran. Katakan sama-sama, saudara, memperbaharui pikiran. Jadi pikiran kita jadi tajam. Pikiran kita ini powerful. Pikiran kita ini fokus. Orang yang nggak bisa mengendalikan pikirannya itu seperti kereta yang lepas kendali atau api yang lepas kendali. Karena tindakan kita itu hanya mengikuti pikiran kita. Itu sebabnya peperangan, the biggest battle, peperangan dalam hidup ini bukan dalam roh kita. Waktu kita terima Yesus, roh kita sudah diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Tetapi yang perlu diperbaharui adalah jiwa kita, pikiran kita. Apa sih jiwa? Pikiran, kehendak, dan emosi. Nah, pikirannya itu mesti diperbaharui melalui firman Tuhan. Jembatan antara tubuh dan roh adalah jiwa, yaitu pikiran kita mesti diperbaharui, saudara. Perbaharui pikiran kita. Roma 12 mengatakan kita harus memperbaharui pikiran kita supaya mengenal kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Kadang-kadang ada orang datang, Pak Pendeta, ya Bu, tolong doakan aku, Pak, supaya aku bisa mengerti di mana calon pasangan hidupku yang terbaik. Saya bilang begini, dengarkan. Kamu udah lakukan kehendak Tuhan belum yang baik? Aku mau yang sempurna aja, Pak. Jalan tol lah. Kau ini maunya jalan tol. Kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Katakan sama-sama, saudara. Baik, berkenan. Nah, kehendak Tuhan yang baik aja kau nggak kerjakan. Apa kehendak Tuhan yang baik? Mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan senantiasa. Apakah engkau bersyukur setiap harinya? Kalau engkau nggak pernah bersyukur, kalau engkau nggak mencintai apa yang Tuhan berikan, bagaimana engkau diberikan pasangan di sampingmu? Kau aja nggak pernah bersyukur, nanti kau akan menuntut pada pasanganmu. Nah, kau menyesal pula. Dari baik apa saudara? Baru berkenan. Lakukan hal-hal yang berkenan di depan Tuhan, yang menyenangkan ya Tuhan. Baru kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi seperti itu kita punya progres, saudara. Makin lama tuh makin dewasa. Nah, mari kita lihat kembali di dalam Yakobus 1 dalam Yakobus 1 ayat 25. Kata aslinya, kata merenungkan di sini adalah to reflect upon or to ponder, bahasa Inggrisnya. Sama seperti the mother bird chew the food, seperti kayak induk burung yang mengunyah makanan untuk diberikan kepada anaknya. Demikianlah merenungkan firman Tuhan. Maksudnya apa merenungkan firman Tuhan? Waktu Anda membaca sambil bergumam. Katakan sama-sama, membaca sambil bergumam. Anda pernah dengar orang bergumam? Orang bergumam ngomong sama siapa, saudara? Sama diri sendiri. Karena diri kita ini suka menipu. Jadi kita mesti ngomong sama jiwa kita. Waktu kita baca sambil ngomong, ya. Makanya Anda kalau merenungkan firman Tuhan mesti di tempat yang sepi. Kalau Anda baca firman Tuhan di tempat yang ramai, Anda ngomong sendiri, orang pikir Anda bagaimana? Ada kelainan, ya. Ya, ngomong baca sendiri. Kenapa kau begitu? Nah, waktu kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita menaruh diri kita di dalam ayat tersebut, saudara. Kalau Anda mau dapat sesuatu dari firman Tuhan, waktu Anda baca firman Tuhan, Anda menaruh diri Anda di firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, Tuhan pasti bicara. Kita bersyukur Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, saudara. Tuhan selalu berbicara kepada firman-Nya dan itu nggak pernah salah. Jangan cari suara yang aneh-aneh, saudara. Tuhan pasti bicara melalui firman, itu nggak pernah salah. Itu yang pertama, saya mau taruh fondasi yang benar, saudara. Waktu saya lahir baru, saya terima Yesus waktu saya kuliah di Kanada. Hobi saya cuma satu kalau kuliah. Kalau saya pergi mesti naik bus, naik kereta, pakai jaket dingin. Saya punya namanya pocket Bible. Sambil bergelantungan saya hanya baca Alkitab, saudara. Terus saya suka dengan apa yang Smith Wigglesworth katakan, karena saya banyak pengaruh dari dia. Seorang hamba Tuhan yang membangkitkan lebih dari 20 orang mati, saudara. Dia katakan setiap saya traveling 20 menit saya berhenti dan saya baca Alkitab. Ya, zaman sekarang setiap kali orang berhenti bacanya online. Hoax. Ya.
Nah, saya mau katakan apa yang masuk dalam pikiran Anda akan mempengaruhi Anda. Garbage in, garbage out. Anda tahu ya, kalau yang masuk sampah, yang keluar juga sampah. Jadi Anda mesti memilih saluran TV yang mana yang isinya benar, saudara. Anda sudah tahu lah, saya nggak usah ngajarin itu. Anda mesti memilih yang mana sumber-sumber yang benar. Kalau Anda dengarnya ketakutan, hoax, saudara juga hidupnya penuh dengan ketakutan. Zaman sekarang, apalagi ini, saudara, zaman sekarang, di mana-mana corona, ngomongnya corona terus. Saya bukan mencepelekan loh. Ada penyakit corona. Saya tahu ada penyakit corona, tapi kita percaya, saudara. Kalau hidup kita bersih, hidup kita benar, kita hati-hati, maka 1.000 orang bisa rebah di sebelah kiri kita, 10.000 bisa di sebelah kanan, tapi Tuhan menyertai kita, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Pastor Jack datang, dia bingung. Di Australia toilet paper hilang semua, saudara, karena dengar-dengar penyakit corona. Ya, masker pun hilang. Seperti itu. Dia datang ke Jakarta, Indonesia. Kok di Jakarta, Indonesia orangnya biasa aja, yang pakai masker sedikit sekali, dia bilang. Tapi di Australia aja orang ketakutan, saudara, karena mereka mendengar apa-apa yang salah. Yang kedua, mari kita sama-sama. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, dikatakan hukum yang merdekakan orang dan dia bertekun di dalamnya. Ini yang saya mau fokus. Katakan sama-sama, bertekun. Barang siapa bertekun di dalamnya, bahasa Inggrisnya continue therein. Anda tahu arti kata continue? Terus menerus. Jadi baca firman Tuhan bukan kalau lagi sulit baca firman Tuhan. Ya baik, saudara, kalau lagi baca firman Tuhan sulit, baik, saudara. Tapi seringkali kalau lagi sulit, itu hati kita ini udah resah. Alangkah baiknya, saudara, hubungan kita bukan karena krisis. Biarlah hubungan kita sama Tuhan karena hubungan kita cinta pada Tuhan, saudara. Kita suka akan firman karena kita cinta sama Dia. Bertekun di dalamnya, to remain, to abide, atau dalam bahasa yang lainnya to get into the root. Artinya berakar. Katakan sama-sama, saudara, berakar. Katakan lebih kuat, berakar. Bapak Ibu, madu yang paling manis di dunia ini madu yang datang dari Israel. Itu sebabnya saya nggak heran dikatakan negara yang penuh dengan susu dan madu. Saya pikir madunya itu datangnya dari lebah. Ternyata madunya datang dari buah korma, saudara. Begitu manisnya, saudara. Dan saya lihat kalau di Timur Tengah pohon korma ditanam itu, saudara, benihnya ditanam di tanah, lalu di atasnya ditaruh batu, saudara. Saya lupa ngasih video klipnya, tapi ada video klipnya, saudara. Sengaja benih kurma ditaruh di tanah yang kering begitu, di atasnya ditaruh lagi apa, saudara? Batu. Jadi sewaktu dia berkembang, benih itu akarnya keluar, maka dia mulai mau ke atas. Tapi dia nggak bisa naik ke atas karena apa, saudara? Ada batu. Apa yang terjadi? Akarnya makin ke dalam. Katakan sama-sama, makin ke dalam. Makin ke dalam, sudah makin ke dalam, makin kuat, sudah. Dan pada satu waktu, karena dia kuat, dia punya kekuatan untuk menonjok, untuk memukul batu yang sebelum menahan, karena dia sudah keluar tunas, maka dipukulnya keluarlah batu dan muncul namanya itu pohon korma yang sangat manis. Saudara mau kehidupan saudara manis? Berakar di dalam firman Tuhan. Harus berakar, saudara. Nah, apa yang Yesus katakan mengenai berakar, getting into the root, dari Matius 13 ayat yang ke-20. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Bagaimana sih caranya berakar? Karena kalau tidak berakar dikatakan demikian. Matius 13 ayat 20. Kita baca sama-sama 2-3. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman Tuhan itu, orang ini pun segera murtad. Orang Kristen bisa apa, saudara? Murtad. Jadi Anda jangan berpikir orang murtad itu hanya orang yang mabuk-mabukan di luar. No, saudara. Orang yang tidak berakar
berakar, saudara, itu akan gampang sekali sway, akan gampang sekali ditarik dengan namanya angin atau tren atau apa saja. Dikatakan apabila dia tidak berakar, when he has no root. Orang yang tidak berakar adalah orang yang tidak percaya kepada dirinya sendiri, saudara. Satu, orang yang tidak berakar adalah orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Dua, orang yang tidak berakar adalah orang yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup untuk bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, saudara. Orang yang tidak berakar gampang marah. Orang yang tidak berakar gampang emosi. Orang Batak suka emosi nggak? Hah? Enggak. Enggak sekali, cuma berkali-kali. Tadi pagi aku lihat itu. Kami naik mobil dari hotel kemari. Lampu merah sudah hijau. Waktu kami bawa, tiba-tiba dari seberang motor Ninja 250. Jadi sini orang Batak hajar terus, saudara. Terkejutlah aku. Ya, aku sama siapa sih itu? Julian sama Bang Iwan. Hampir kejadian tuh sepeda-sepeda ditabrak ya. Bisa marah semua. Bapak Ibu, kalau kita bertekun, kita akan berbahagia. Yakobus 5 ayat 11 dikatakan, lihatlah kepada Ayub, orang yang bertekun, karena dia mendapatkan upah 2 kali lipat, saudara. Ayub itu diberkati 2 kali lipat. Dia kehilangan seluruh anaknya, kehilangan harta bendanya, semuanya, ternaknya dalam 1 hari. Jadi kalau Anda kehilangan 1 orang, mungkin orang yang Anda kasih itu meninggal atau kehilangan harta benda, lihat Ayub. Yakobus 5 ayat 11. Tolong Pak, Yakobus 5 itu. Ayo kita baca sama-sama 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang apa? Yaitu mereka yang apa? Jadi orang yang bertekun adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Kamu telah mendengar tentang apa, saudara? Ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Buat Tuhan memberkati Ayub berapa, saudara? 2 kali lipat. Siapa yang mau diberkati 2 kali lipat sekarang, saudara? Wah, kalau mau diberkati semuanya naik semua. Tadi di kebaktian anak muda saya kasih kesaksian bagaimana saya bersama istri bertekun berdua. Saya memegang sebuah pabrik packaging. Lalu ada perusahaan dari luar negeri, venture capital company, mau beli perusahaan tersebut. Tapi direkturnya tahu saya mengenai soal aset, liability, semua bukunya. Akhirnya saya di PHK tanpa ada pesangon. Dan saya buat di surat fitnah. Dan rasanya mau marah, saudara. Karena saya keluar dari ruangan, dikawal dengan satpam. Dan semua staff semuanya pada nangis semua di situ. Saya bilang jangan nangis. Yang saya mengalami jangan nangis. Saya untuk di bawah kuasa kendali, di bawah pengaruh kuasa gelap, saya katakan demikian. Ada satu yang marah itu, Bapak Yulianus Silalahi. Pak, nanti aku tenang. Makanya aku bilang orang Batak itu kadang-kadang suka lepas emosi. Mohon maaf yang Silalahi sih. Tenanglah, saya bilang begitu. Nggak bisa Pak, Bapak bener ya. Tenang, pembelaan datang dari tangan Tuhan. Saya bilang katakan. Dan surat itu semuanya dikirim semua ke supplier, customer yang bernama ini, efektif tanggal sekian, nggak lagi begini. Waduh, mau marah rasanya, saudara. Tapi saya diingatkan, Yesus aja dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Dia dipukulin, diludah, dia nggak membalas, meskipun dia punya kuasa untuk melakukannya itu. Nah, yang saya mau cerita sama saudara, bagaimana saya bertekun, karena setiap pagi saya datang ke sebuah taman di mana saya bisa mendapat makan pagi dan makan siang, namanya Taman Mertua Indah, saudara. Sebagai seorang pria yang baru menikahi Sanita itu, saudara, saya malu. Pernah dengar mau dikasih makan apa anak gua? Kasih makan batu? Pernah dengar gak, saudara? Dan ini terjadi sama saya, saudara. Bagusnya orang tua saya, Bapak Halim Atmaja, mertua yang penuh dengan belas kasihan, saudara.
Maka saya datang di situ, saya datang ke Kaving Polri Jelambar Blok A14 nomor 335 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Utara, Jakarta Barat. Saya datang ke situ untuk makan pagi, Bapak Ibu. Makan paginya bukan cuma sehari, bukan cuma 2 hari. Udah gitu saya dibungkusin lagi makanan. Karena dia tahu aku baru dipecat. Pulang bawa tapau, tahu tapau Saudara? Doggy bag, ya. Istilahnya kantong untuk anjing. Padahal yang jadi anjingnya siapa? Anyway, bawa pulang. Nah ini kejadiannya bukan cuman seminggu 2 minggu, kejadiannya berbulan-bulan. Sebagai seorang pria jantan, ini jantan Saudara ya, punya 2 anak, saya hancur Saudara. I'm broken to pieces. Nah di gereja nggak ada yang tahu. Di gereja kalau datang shalom, 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 shalom aja Saudara. Dia nggak tahu gue menderita kayak gini, shalom shalom aja. Udah gitu diminta untuk bagian ketua retreat, bagian pendanaan. Ini Pak Pendeta nih nggak tahu nih perasaanku. Anda tahu artinya ketua dana? Tahu nggak arti ketua dana Pak? Kalau kurang Anda mesti nombok. Ya saya terima, karena tampangnya mungkin kayak konglomerat Saudara ya. Terima aja, pokoknya melayani. Ya, muji Tuhan, angkat tangan sambil nangis. Orang pikir dijamah Tuhan, padahal saya nangis karena nggak punya uang Saudara. Ini yang ketawa lagi nggak punya uang mungkin nih. Ngaku. Dan setiap pagi kami di samping ranjang Bapak Ibu, supaya Ibrani 13 mengatakan janganlah buat kotor ranjang pernikahan, karena Tuhan itu kudus. Jadi di pinggir ranjang kami berdoa karena venture capital company, perusahaan itu mengatakan, Joshua dikatakan kalau nanti done due diligence-nya, semuanya itu proses itu kelar, we will reinstall you back. Kami akan taruh kembali Anda sebagai general manager. Thank you sir. Apa yang jadinya kalau misalnya nggak jadi? Well, that's too bad. Bye bye my love. Saya tanya sama istri, Hani gimana? Saya manggil dia Hani Saudara. Bapak manggil istri apa? Oh sayang. Bapak manggil istri apa? Mama. Oh, Bapak manggil istri apa? Kue bolu. Bolu Meranti, datang sini, Bolu. Hei Meranti, datang kau. Kau panggil istrimu apa jawaban? Sayang. Oke. Perlu punya nama kecil Saudara. Jangan. Nah, saya nggak setuju, maaf ya. Bukannya apa? Saya nggak setuju kalau kita ini gua lo tuh. Kalau di Sumatera enggak ya? Aku kali ya. Sama kalau gua lu kalau lagi marah, gua elunya nggak dipakai. Nanti kalau lagi marah, sini sama situ. Sini mau ke mana? Situ mau kemana? Wah bahaya Saudara. Ya, gua lu coba ngomong panggil ada nama sayang. Anyway, itu cuma anekdot aja. Saya bersyukur punya istri yang takut sama Tuhan. Sepakat. Kita lewati, kita perlu bertekun dalam mengalami masa-masa sulit. Baik, kita berdoa bersama-sama. Buat cerita jadi singkat, 6 bulan terjadi, perusahaan diambil alih, masuk, saya diinstal kembali sebagai general manager di perusahaan tes ya. Dan yang menariknya Bapak Ibu, saya punya kenaikan gaji fantastik ya. Makanya upahnya tadi dalam Yakobus 5 ayat 11 dikatakan upahnya berapa kali lipat? 2 kali lipat. Nah, waktu saya diinstal kembali sebagai general manager, saya dipanggil sama pimpinan perusahaan, dia nanya saya mau gajinya berapa. Nah, ini pertanyaan yang tricky Saudara. Kalau sebutnya X ketinggian repot. Kalau saya bilang X kerendahan, nanti istri nggak berbahagia. Saya bilang begini aja. Oke, why don't I work? Bagaimana kalau saya kerja? You review my performance next 3 months, oke? Jadi saya nggak bilang gaji saya berapa. You reward me according to my performance. Engkau berikan aku sesuai dengan kinerjaku. 3 bulan setelah kerja datang. Anda tahu apa yang saya dapatkan? Upah saya, gaji saya. Saya mengalami kenaikan gaji bukan 100%, bukan 200%. Saya mengalami kenaikan gaji 300% Bapak Ibu. Karena bertekun di dalam firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Coba katakan tetangga, bilang tetangga bertekunlah
di dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, saya percaya kalau saya kasih untung pada Bapak, karena orang Indonesia sukanya untung-untung, Pak. Kalau untung dikasih tahu, kenapa demen, Pak. Kalau dikasih tahu how-nya nggak terlalu, Pak. Ya tadi yang 4 itu ya, membaca, mempelajari, enggak. Tapi kalau untung, berkatnya double, triple, aku mau langsung gitu, Pak. Itu orang Indonesia kayak gitu. Ya, orang Batak juga gitu, Pak ya. Orang Nias juga begitu. Bapak Ibu, kita mau untuk tidak gampang menyerah, terus bertekun. Mari kita video klip yang satu ini. Tolong dimatikan lampunya. Mengenai Cliff Young, seorang petani kentang ikut perlombaan maraton dari Melbourne ke Sydney, dan dia ditertawakan karena dia mesti melawan 150 orang world champion marathon runner. Mari kita lihat yang satu ini. Hello friends, we all know a marathon is one of the longest and hardest races a person can run. But did you hear about the ultra marathon they used to have in Australia? It was 544 miles from Melbourne to Sydney. It attracted as many as 150 world-class athletes. But then something happened that no one would ever forget. In 1983, a 61-year-old potato farmer named Cliff Young decided to enter the race. People were very amused because he had on rubber galoshes over his boots. And when the race began and all the runners took off, sure enough, old Cliff was left behind, shuffling along very slowly, but he was shuffling very persistently. Normally, during this 7-day race, the runners would go about 18 hours running and then they'd sleep for 6 hours. But nobody ever told Cliff that. When the other runners stopped to rest during the night, Cliff just kept on running. Some people were afraid old Cliff was going to have a heart attack, and they were asking the race organizers to show mercy and stop the crazy old man, but he would have none of it. Each day, he was gaining on the pack, because when they were sleeping, he was plodding along. During the last night of the race, Cliff passed all of these world-class athletes. Not only was Cliff able to run that 544-mile race without dying, he won, beating all the other racers by 9 hours, breaking the record and becoming a national hero in the process. What's really amazing is when they told him that he had won the $10,000 prize, he looked confused and said he didn't know there was a prize, and he decided to share it with the other runners. When asked how he was able to run all night long, Cliff responded that he grew up on a farm where they had about 2,000 head of cattle, and because they couldn't afford horses, he used to have to round them up on foot, sometimes running 2 and 3 days non-stop. So, throughout the race, he just imagined he was chasing after the cows and trying to outrun a storm. Old Cliff's secret was to keep on running while others were sleeping. You know, the Bible tells us that the race is not necessarily to the swift. Something like Aesop's parable of the tortoise and the hare. The tortoise just kept on plodding along. That's why Jesus tells us in Matthew 24:13, "He that endures unto the end, the same will be saved." Now you might slip and fall during the race. You might even get off to a bad start. But in the Christian race that we run, the main thing is you want to finish well. Keep on running, friends, and don't give up. Dengan bertekun. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Thank you. Bapak Ibu, kita perlu untuk bertekun dan jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah oleh karena emosi kita atau perasaan kita. Tapi terus percayakan firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan. Untuk kita pegang firman Tuhan dan melakukan, kita menguduskan diri kita sendiri. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan demikian. Kalau dia mengatakan, tapi nggak ada pemimpin, pastor. Di komsel kami nggak ada pemimpin, pemimpinnya silih berganti. Kayak musim Natal begitu. Tapi Amsal 6 ayat 6 mengatakan apa? Sudah seringkali orang itu jadi malas. Karena orang seringkali nggak bertekun karena suka malas. Anda tahu malas? Malas itu punya bayi, saudara. Malas itu udah dewasa. Bayinya itu namanya, ya bayi itu embrio daripada kemalasan. Namanya penundaan. Katakan sama-sama penundaan. Katakan penundaan itu bayi kemalasan. Nah, saya nggak tahu di Medan. Kalau di Jakarta suka jawabnya tarsok. Tahu tarsok? Sebentar, besok. Tapi saya bilang sama orang yang bilang begini, kalau kau bilang sebentar besok, saya bilang tomorrow never come. Artinya Anda nggak mau kerjakan. Kau mau kerjakan? Kalau Anda ini penting, ya kerjakan sekarang.
Jadi mulailah dengan hari itu, lakukan dengan apa yang sulit, lakukan. Jangan lakukan yang gampang, yang sulit yang gak dikerjain, saudara. Nanti Anda akan jatuh dalam kategori yang urgent, tapi gak lakukan yang penting, saudara. Jadi Anda jadi orang-orang yang delay, menunda, dan gak mau menghadapi kenyataan. Tapi saya percaya orang-orang dari Blessing Community adalah orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang sulit, saudara. Tuhan memberkati setiap saudara waktu saudara mau bertekun. Karena buahnya itu bukan cuma hanya 2 kali lipat seperti Ayub, tapi bisa berkali-kali lipat. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ayo kita baca ini. Tolong Bang. Amsal 6 ayat 6 ayat 8. Kita mesti belajar dari semut, saudara. Amsal 6 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama 2, 3. Hai pemalas. Ayat 7. Ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, lihat lagi berikutnya. Ia menyediakan roti musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Amin, saudara. Tangan yang rajin menjadikan kaya. Jadi jangan sampai Anda cuma diselamatkan rohnya, tapi keadaan Anda ini porak-poranda, miskin atau bangkrut. Jangan. Kenapa orang di luar sana diberkati secara materi, tapi nggak diselamatkan rohnya? Prinsip kerajaan Allah itu berlaku bagi Anda orang percaya atau tidak percaya, saudara. Kalau Anda mau diberkati, ya kita perlu yang namanya itu rajin dan jangan gampang menyerah, saudara. Kalau kita benar-benar gampang menyerah, gampang ngambek. Ya kalau jadi telur tuh belum setengah matang udah diambil, bahaya, saudara. Kolose 2:7 dikatakan kita perlu berakar di dalam kasih Tuhan. Semakin kita memegang firman Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Kita perlu berakar di dalam kasih Tuhan. Mari kita lihat, waktu saya tinggal 5 menit lagi. Yang ketiga, kita perlu untuk sungguh-sungguh melakukan. Katakan sama-sama sungguh-sungguh, saudara. Nah, kalau dikatakan sungguh-sungguh melakukan, ada yang tidak sungguh-sungguh. Katakannya. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh melakukannya, maka engkau akan diberkati. Mahatma Gandhi mengatakan demikian, Bapak Ibu. The future depends on what we do in the present. Saya terjemahkan, masa depan kita bergantung dengan apa yang kita lakukan sekarang. Doer, mau jadi pelaku, pelaksana, eksekutor. Jokowi maunya apa, saudara? Kerja. Jangan ngomong, tapi nggak pernah kerja. Kita mesti apa, saudara? Kerja pun punya sistem yang sederhana, yang simple. Mesti kita review supaya kita kena target, saudara. Jangan meeting aja nggak ada habis-habisnya. Besok pun meeting lagi hal yang sama. Minggu depan meeting, aduh, bahaya. Biarlah kita ini menjadi pelaku. Anda jangan gampang janji sama Tuhan lalu lupa ingatan. Hello. Pengkhotbah 5 ayat 2. Yang tersinggunglah. Nggak apa-apa, aku datang cuma setahun sekali aja. Pengkhotbah 5 ayat 2 dikatakan apa, saudara? Ya, 2, 3. Biarlah apa? Perkataanmu sedikit. Istri-istri dengarkan ini. Karena kalau istri nyap-nyap, suami lenyap. Ya suami jangan ketawa dulu. Jadi kalau kita janji depan Tuhan, ya lakukan. Kalau Anda bernazar, lakukan. Jangan kamu, Tuhan, angka ngalir, sudah lupa keluar dari gereja. Kenapa kau tadi nangis? Nggak tahu kenapa lu. Kau ini gampang lupa. Depan janji pernikahan, sehidup semati. Ya, istrinya lagi sakit, ada orang lain, ditinggalkan. Lupa janjinya. Padahal kau berjanji di depan Tuhan. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang cepat gampang ngomong terus. Termasuk pengkhotbah juga, saudara. Termasuk saya juga. Kita harus belajar untuk mendengarkan. Itu sebab kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Supaya kita ini cepat untuk mendengar dan lamban untuk berkata-kata. Dengarkan saya, ya. Orang yang gampang bicara, gampang marah. Hello. Cuma 1 doang yang iya. Orang yang gampang bicara, gampang marah.
Itu sebabnya kita jangan gampang bicara. Saya suka tuh dengan Ibu Megawati ya. Saya bukan promosikan partainya dia, saudara. Tapi dia mengatakan silent is golden. Kita kalau diam dianggapnya apa, saudara? Emas. Amsal mengatakan, kalaupun kita diam di dalam sebuah pertemuan, dianggapnya orang yang bijak. Makanya dalam pertemuan itu banyak orang mantuk-mantuk gitu, saudara. Padahal juga nggak tahu apa-apa dia. Daripada ngomong ketahuan, kosong isinya. Anyway, yang keempat, yang terakhir, saudara. Maka dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bahasa Inggrisnya, this man shall be blessed in what he does. Maka kita akan berbahagia. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Berbahagialah orang yang murah hati. Kalau Anda baca khotbah di bukit, berbahagialah, the state of being, ya. Berbahagialah waktu kita menjadi diubahkan oleh Tuhan, itu seperti itu. Berbahagialah kita menjadi orang yang bertekun, saudara. Regardless apapun, kita mesti move based on conviction, oleh karena keyakinan yang teguh. Karena kalau Anda sebagai seorang pemimpin, Anda bergerak oleh karena belief Anda, bukan karena convenience, tapi karena konviksi, karena keyakinan. Aku memegang firman ini, aku percaya. Daud mengatakan, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Jadi ada masa-masa yang kita ini menakutkan, mungkin ada serangan uang. Next time saya bawa istri saya, bagaimana dikasih kesaksian Tuhan menolong dia berkali-kali dalam bidang bisnisnya, dia dalam properti, saudara. Tuhan menolong dalam hitungan detik, dalam hitungan jam, dalam keuangan. Tapi memang bayarannya mahal. Untuk dia mencari Tuhan, merenungkan Tuhan. Tapi powerful, saudara. Powerful. Nah, saya percaya kalau Anda mau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, Anda akan diberkati dalam apapun juga. Ada seorang anak muda di tempat kami, ayahnya meninggal, dia mendapatkan warisan perusahaan. Dia pikir bagus perusahaan. Ternyata waktu dapat warisan perusahaan, utangnya juga banyak. Bagaimana ini? Dia bicara sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya nggak ada yang mundurkan uang. Dulu waktu papanya hidup semuanya diberkati semuanya. Iya, supply ini, supply itu. Tapi sekarang papa meninggal, bantulah. Tak ada yang mau bantu, saudara. Dia seorang diri, dia punya perusahaan pemecahan batu di Merak. Dia tanya sama Tuhan, dia frustrasi, saudara. Dia perlu uang berapa M untuk jalankan working capitalnya. Dia nggak mungkin bisa kolateralkan, karena semuanya itu lahannya juga nyewa. Itunya mesin stone crushernya juga udah tua. Semuanya juga, aduh, dia bilang, saya mesti berseru sama Tuhan, bertanya sama Tuhan. Cerita jadi singkat, ada customer dia yang percaya sama dia. Oleh karena engkau jujur, aku mau kasih engkau uang. Langsung turun uangnya, sudah 2 miliar. Langsung jalan. Perusahaannya jalan, dan dalam setahun utangnya dikembalikan, dan dia diberkati sangat luar biasa, saudara. Haleluya. Saya lihat berkali-kali di dalam keuangan, saudara, dalam kesembuhan. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sama yang sembah, yang bisa memultiplikasikan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Jadi kalau Anda ada masalah, ada orang sekitar saudara, atau ada banyak orang datang ke rumah saudara, saudara mesti kasih makan, jangan komplain, karena Tuhan percayakan orang-orang untuk Anda kasih makan. Kalau Anda jadi pemimpin sel, jangan komplain, aduh, ngeberobak nih, aku tampilin kau semua. Nggak bisa gitu, saudara. Kita percaya mereka akan diubahkan oleh Tuhan, saudara. Perlu waktu untuk orang itu percaya dan tekun. Tapi waktu dia percaya dan tekun, pasti diubahkan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you. Thank you. Thank you.